Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Wicaksana dan ini rekan saya Hendi Waramania Rizky. Pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, dilaksanakan kegiatan pelantikan OSIS periode 2023-2024 sekaligus serah terima jabatan dari OSIS 2022 ke periode OSIS 2023. Berikut kegiatannya. Apa yang kami lakukan mungkin belum seberapa selama mengemban tugas ini. Untuk itu kami berharap kepada pengurus selanjutnya mau balik kanan, gerak. Arah tuh, hadap kiri, gerak. Dan dijawab serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Kalibening masa bakti 2023-2024? Siap, bersedia. 2. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 1 dalam sikap, perkataan, dan perbuatan? 6. Rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 1 Kalibening. Siap, bersedia. Terima kasih. Saatnya jabat kedua dimulai. Sekarang saya dan wakil saya Arya Bunda untuk memegang amanah yang sangat besar ini melalui pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2023. Belok kanan, henti. Jalan. Balik kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Tiga. Ya, kali ini saya sedang bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Endah Purwati Ningsih. Apa pesan dan kritik Ibu terhadap OSIS periode 2022-2023? Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pengurus lama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dharma baktinya untuk SMP 1 Kalibening ini. Saya lihat di pribadi pengurus lama itu telah tumbuh student agency atau kepemimpinan murid, dan hal ini tidak hanya
terlihat pada pengurus OSISnya saja, tetapi pengurus OSIS lama sudah mampu mengkondisikan teman-temannya yang non pengurus OSIS menjadi pribadi-pribadi yang punya student agency. Hal ini terlihat pada program-program yang mereka rencanakan, program-program yang mereka laksanakan, dan mereka juga mengevaluasi program-program yang dilaksanakan. Kemudian di kesempatan kali ini juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing, diantaranya adalah pembina OSIS di bawah SKL, kemudian Bapak Ibu Guru dan staf karyawan tata usaha di SMP 1 Kalibening ini yang telah memberi motivasi, rangsangan, dukungan kepada pengurus OSIS lama sehingga mereka bisa bergerak sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk pengurus OSIS baru, harapan saya dapat melanjutkan kakak-kakak pengurus OSIS yang lama, yaitu menjadi pribadi yang tumbuh sebagai pribadi yang punya student agency. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kepemimpinan murid. Student agency ini meliputi voice, choice, dan ownership. Voice itu apa? Suara-suara. Jadi kalian itu sudah bisa menampung suara-suara dari teman-teman yang bukan pengurus OSIS, sehingga bisa melaksanakan program yang sesuai atau berdampak pada murid di SMP 1 Kalibening seperti yang sudah dilaksanakan oleh pengurus lama. Kemudian setelah voice dilanjutkan dengan choice, memberikan aspirasinya apa, suaranya apa, kemudian dipilih langkahnya akan seperti apa, sarana prasarananya seperti apa untuk melaksanakan program tersebut. Setelah ada voice, choice, maka ada ownership atau tanggung jawab atau rasa memiliki. Nah, tentunya rasa memiliki ini harus untuk semua siswa, untuk semua keluarga besar SMP 1 Kalibening. Oleh karena itu tadi diminta kritik untuk pengurus lama ini nanti mungkin bisa dilanjutkan atau dilaksanakan oleh pengurus OSIS yang baru, yaitu untuk menumbuhkan student agency ini. Mungkin selain pengurus OSIS, kita bisa menggalang suara dari seluruh siswa dengan adanya perwakilan kelas, atau boleh juga kita singkat menjadi majelis perwakilan kelas atau MPK, mungkin itu, sehingga suara-suara dari siswa semuanya tertampung di tiap kelas melalui majelis perwakilan kelas, yang mana nanti pengurus OSIS yang baru akan mengkondisikan atau menampung suara dari kelas ini dengan mungkin pertemuan sekian hari sekali, atau seperti yang sudah dilaksanakan pengurus lama kan ada rapat pengurus OSIS tiap hari Rabu, mungkin nanti dilibatkan juga MPK pada saat-saat tertentu. Terima kasih. Berikut adalah pesan, kritik, dan harapan untuk OSIS baru dari Bapak Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Liputan saya kembali. Saat ini saya sedang bersama pembina OSIS SMP Negeri 1 Kalibening, Bapak Juli Kustoro. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi tadi kan sudah serah terima dan pelantikan OSIS baru 2023-2024. Apakah ada kritik dan saran untuk OSIS lama 2022-2023? Ya, baik ya. Ini untuk kritik dan saran. Kalau kritik dan saran terkait dengan pengurus OSIS lama, menurut pengamatan saya sendiri kan tidak terlalu banyak kritikan sebetulnya sih. Ya, dari proses perjalanan kepengurusan dari awal sampai akhir itu dalam pengamatan saya sudah bagus ya, bagus. Artinya dalam melaksanakan program-programnya, kemudian kinerjanya, kerjasamanya, kekompakannya, dan semuanya saya melihat sudah bagus. Kalau misalnya beberapa kekurangan itu wajar ya, artinya kekurangan tadi hanya butuh diperbaiki, ada ditingkatkan di
nanti setelah mungkin mereka sudah masuk ke SMA atau SMK itu ya. Tapi sebagai proses latihan kepemimpinan itu dalam pandangan saya itu sudah bagus ya, perlu ditingkatkan terus itu saja. Sebagai bukti bagus dari kinerja mereka adalah yang saya tadi lihat bahwa proses pelantikan itu dari gerakan PBB, kemudian konsep-konsep pelaksanaan pelantikan itu merupakan hasil dari kinerja mereka, bahwa OSIS baru yang dilatih dengan menggunakan proses pelantikan, gerakan PBB dan semua kedisiplinan yang diterapkan pada proses pelantikan OSIS baru di tahun 2023 itu merupakan kerja mandiri dari OSIS lama, dan itu saya mengacungkan jempol yang luar biasa itu ya. Mungkin itu sebagai bukti, salah satu bukti itu mungkin sih. Lalu apakah ada harapan untuk pengurus OSIS baru 2023-2024? Oh, harapan jelas ada. Harapan saya untuk OSIS yang periode ini tahun 2023-2024, saya punya harapan mereka itu lebih lebih terampil, lebih gesit, lebih kompak lagi. Paling tidak punya gambaran dari OSIS lama ya. Yang ditekankan dari OSIS baru ini hubungannya adalah dengan kerja nyata. Artinya setelah mereka punya suatu program, kerja nyata mereka adalah bukti fisik yang langsung bisa dilaksanakan di lapangan. Ini yang jelas. Jadi harapannya mencetak OSIS-OSIS yang lebih kreatif, yang lebih disiplin, cepat tanggap, kemudian kompak dalam kerjasama melaksanakan programnya. Itu gambaran saya seperti itu sih. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membicarakan tentang pelantikan. Liputan saya kembalikan ke Fadil. Ini saya sedang bersama dengan Ketua OSIS periode 2023-2024 yaitu Nadiawati. Pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Nadiawati. Apa saja yang akan kamu lakukan saat menjabat sebagai Ketua OSIS? Yang pertama, saya akan melaksanakan rapat rutin bersama anggota tim saya untuk menyusun program-program kami. Selanjutnya, kami akan memilah-milih program yang akan kami dilaksanakan dan juga melaksanakan program tersebut. Contoh programnya apa, Nadiawati? Mungkin salah satunya dengan membuat mading ya, dan itu edisinya diganti setiap bulan. Terakhir, apa harapan Nadiawati untuk OSIS 2023-2024? Harapan saya OSIS bisa menjadi organisasi yang lebih baik lagi, berkembang, dan juga menjadi wadah dalam menampung inspirasi teman-teman. Terima kasih Nadiawati. Liputan saya kembalikan ke Hanifah. Saat ini saya sedang bersama Ketua OSIS periode 2022-2023 Aisyah Lawiba Najla. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa program-program yang telah terlaksana oleh pengurus OSIS periode 2022-2023? Untuk program-program pengurus OSIS 2022-2023 sudah banyak yang terlaksanakan, khususnya pada bagian segbit-segbit, yaitu untuk segbit keagamaan yang menarik uang infak setiap minggunya, segbit keolahragaan yang mengadakan event keolahragaan, segbit kebersihan yang mengecek kelengkapan kelas setiap minggunya, segbit keamanan yang melaksanakan razia ketertiban di gerbang sekolah setiap 2 kali dalam seminggu, segbit seni budaya yang mengadakan event-event seni, segbit bela negara yang mengatur tatanan upacara, yang terakhir segbit kewirausahaan yang mengumpulkan botol bekas dan kemudian dijual. Dan untuk program-program umumnya, baru-baru ini kami sudah melaksanakan pemilihan calon ketua OSIS 2023-2024 dan juga latihan dasar kepemimpinan untuk para calon pengurus OSIS 2023-2024. Lalu, apakah ada harapan untuk pengurus OSIS baru 2023-2024? Ya, kami memiliki harapan, yaitu kami sebagai pengurus OSIS 2022-2023 mengharapkan OSIS baru ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuhnya agar memajukan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Kalibening, dan juga dapat menjadi contoh warga sekolah
dan juga masyarakat luar. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Demikian liputan dari saya kembalikan ke Fadil. Demikian liputan dari kami. Selamat atas terpilihnya pengurus OSIS baru periode 2023-2024. OSIS periode 2023-2024. Jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.